Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nas'alullaha ayyuwafiqona jami'an wa ayyaftaha alaina futuhal arifin. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pengajian kitab Ta'lim Muta'allim Thariqat Ta'allum karya Al-Imam Al-Jarnuji rahimahullahu ta'ala. Melanjutkan pembahasan tentang kesungguhan, konsistensi, dan cita-cita tinggi. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharaini amin. Fayagtanim, maka hendaklah ia memanfaatkan atau mengambil peluang ayyamal hadatsati, hari-hari masa muda atau masa remaja, wa unfuwana syababi, yaitu masa puncak ketika sedang kuat-kuatnya atau sedang semangat-semangatnya. Kalimat ini adalah nasihat penting bagi penuntut ilmu agar memanfaatkan masa muda, baik usia remaja maupun masa puncak kekuatan fisik dan semangat, yaitu untuk belajar dan mencari ilmu. Masa muda adalah waktu terbaik untuk menghafal, memahami, dan bekerja keras. Jika disia-siakan, kesempatan itu tidak akan kembali. Kama qila, sebagaimana telah dikatakan, biqadril kaddi yu'ta ma tarumu, seukuran jerih payahmu akan diberikan apa yang engkau cita-citakan. Faman ramal muna lailan yakumu, maka siapa yang mengharapkan cita-cita tinggi, ia bangun di waktu malam. Wa ayyamal hadatsati faqtanimha, ala innal hadatsata la tadumu. Masa muda, maka manfaatkanlah ia. Ketahuilah sesungguhnya masa muda tidaklah abadi. Wala yujhid nafsahu jahdan, dan janganlah ia memaksakan dirinya dengan usaha yang berlebihan. Yud'ifun nafsa, yang dapat melemahkan jiwa atau badannya, hatta yang qati'anil amali, hingga ia terputus dari aktivitas atau amal perbuatan. Bal yasta'milur rifqa fi dzalik, tetapi hendaklah ia menggunakan kelembutan dalam hal itu. Warrifku aslun adimun fi jami'il asya'i, dan kelembutan adalah dasar atau prinsip besar dalam segala hal. Kalimat ini menekankan pentingnya keseimbangan dalam beribadah atau belajar. Jangan memaksakan diri terlalu keras hingga kelelahan atau jatuh sakit. Kata arifku atau kelembutan di sini bermakna bersikap tenang, bijak, dan berharap dalam menjalani aktivitas, baik ibadah, belajar, ataupun bekerja. Hindari ekstremisme atau semangat sesaat yang justru merusak keberlangsungan amal. Kesinambungan dan kelembutan lebih utama daripada kerja keras yang melelahkan dan memutus amal.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala inna hadad dina matinun. Ketahuilah sesungguhnya agama ini, yaitu Islam, itu kokoh atau kuat. Fa'augil fihi birifqin, maka masuklah ke dalamnya dengan perlahan-lahan, artinya dengan lembut. Wala tubghid nafsaka fi ibadatillahi ta'ala, dan janganlah kamu membenci dirimu sendiri karena ibadah kepada Allah Ta'ala. Fa innal munbatta la ardon qata'a wala dhuhron abqa, karena sesungguhnya orang yang terlalu memaksakan tanpa istirahat, artinya bekerja keras terus-menerus, tidak akan menempuh jarak yang diinginkannya, dan tidak pula menyisakan tunggangannya, atau tidak beristirahat, atau tidak sadar dengan kapasitas badannya. Hadis ini mengandung nasihat keseimbangan dalam beragama. Rasulullah SAW mengingatkan bahwa agama Islam berat dan luas, membutuhkan kekuatan dan keteguhan. Karena itu harus dijalani secara bertahap dan bijak, bukan dengan pemaksaan yang ekstrim. Wa qala alaihi salamu, dan Nabi Muhammad SAW bersabda, nafsuka matiyatuka farfa' biha, dirimu adalah tungganganmu, maka perlakukanlah ia dengan lembut. Fala budda li talibil ilmi minal himmatil aliyati fil amali, maka wajib bagi penuntut ilmu untuk memiliki semangat tinggi dalam beramal. Fa innal mar'a yatiru bihimmatihi kat-tayri yatiru bijanahaihi, karena sesungguhnya seseorang mencapai tujuan dengan semangatnya seperti burung terbang dengan kedua sayapnya. Maksudnya adalah jiwa dan tubuhmu adalah kendaraanmu dalam hidup dan belajar. Jika kamu terlalu keras, kamu akan cepat lelah dan rusak. Maka perlakukanlah diri dengan bijak, beri istirahat yang cukup, dan jangan memaksakan. Ala qadari ahlil azmi ya'til azaimu, hasil yang diperoleh orang yang mempunyai niat atau maksud adalah menurut apa hasil yang dihendakinya. Wa ta'ti ala qadaril kiramil makarimu, orang yang menghendaki kemuliaan sudah tentu hasilnya adalah kemuliaan yang luhur. Wa ta'dimu fi 'ainis sagiri sigharuha wa tasguru fi 'ainil 'adimi 'adaimu, dan perkara-perkara kecil tampak besar di mata orang yang kecil jiwanya, dan perkara-perkara besar tampak kecil di mata orang yang besar jiwanya. Warruknu fi tahsilil asya'i, pokok dalam meraih segala hal atau segala sesuatu, yaitu al-jiddu wal himmatil aliyati, adalah kesungguhan dan semangat yang tinggi. Faman kanat himmatuhu hifdha jami'i kutubi Muhammad ibn Hasani,
maka siapa yang cita-citanya adalah menghafal seluruh kitab Muhammad bin Hasan, waqtarana bidzalikal jiddu wal muwadhabati, dan disertai dengan kesungguhan dan ketekunan, fadzahiru annahu yahfad aktsaraha aw nisfaha, maka besar kemungkinannya ia akan menghafal sebagian besar atau setengahnya, setengah buku karya dari Muhammad bin Hasan. Fa amma idza kanat lahu himmatun 'aliyatun walam yakun lahu jiddi. Adapun jika ia punya cita-cita tinggi tetapi tidak punya kesungguhan, au kana lahu jiddi walam yakun lahu himmatun 'aliyatun, atau ia punya kesungguhan tapi tidak punya cita-cita tinggi, la yahsul lahul ilmu illa qalila, maka ilmu yang ia dapat hanyalah sedikit. Kalimat ini menegaskan bahwa dua kunci utama dalam meraih ilmu atau pencapaian apapun adalah kesungguhan, kerja keras, konsistensi, cita-cita tinggi, dan ambisi luhur. Jika dua hal ini digabungkan, hasilnya luar biasa. Namun jika hanya memiliki satu tanpa yang lain, hasilnya akan minim. Ini mengajarkan bahwa tekad tanpa usaha atau usaha tanpa arah dan visi tidak akan menghasilkan pencapaian yang besar dalam menuntut ilmu. Wa dzakara Syekhul Imamul Azal Al-Ustadz Ridauddin An-Naisaburi, dan disebutkan oleh Syekh Imam yang agung Ustadz Ridauddin An-Naisaburi fi kitabi Makarimil Akhlaqi, dalam kitab Makarimil Akhlaq, anna Dzulqarnaini, bahwasanya Dzulqarnain lamma arada ayyusafira, ketika ia ingin melakukan perjalanan, liyastauliya 'alal masyriqi wal maghrib, untuk menguasai timur dan barat, syawarul hukama, ia bermusyawarah dengan para ahli hikmah. Waqala, dan ia berkata, kaifa asafiru bihadzal qarni minal mulki, bagaimana aku akan bepergian dengan kekuasaan sebesar ini? Fa inna dunya qalilatun faniyatun, sesungguhnya dunia itu sedikit nilainya dan akan sirna. Wa mulkad dunya amrun hakirun, dan kekuasaan dunia itu perkara yang hina. Falaisa hadza min uluwil himmati, maka ini bukanlah termasuk tanda-tanda semangat yang luhur. Kutipan di atas ini menunjukkan bahwa Dzulqarnain, seorang raja besar yang disebut dalam Al-Quran, menyadari kefanaan dunia dan rendahnya nilai kekuasaan duniawi. Sebelum melakukan ekspedisi untuk menaklukkan wilayah timur dan barat, dia berkonsultasi dengan para ahli hikmah dan menyampaikan keraguannya, karena baginya ketinggian cita-cita tidak seharusnya diarahkan pada hal-hal duniawi yang fana dan remeh seperti kekuasaan. Faqalal hukama, maka para ahli hikmah berkata, safir, lakukanlah perjalanan, liyahsulallaka, agar engkau memperolehnya, mulkud dunya wal akhirati, yaitu kerajaan dunia atau kekuasaan dunia dan akhirat.
Kalimat ini merupakan kelanjutan dari kisah Dzulqarnain di atas. Saat ia mempertanyakan apakah pantas melakukan perjalanan demi kekuasaan duniawi, para ahli hikmah menasehatinya bahwa perjalanan itu bukan hanya untuk kekuasaan dunia, tetapi untuk meraih kekuasaan yang lebih tinggi dan abadi, yaitu kerajaan agama atau kerajaan atau kekuasaan agama dan kekuasaan di akhirat, atau nikmat di dalam agama dan nikmat di dalam akhirat kelak. Faqala hadza ahsanu. Kemudian dia berkata, kalau niatnya demikian baik sekali. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yuhibbu, sesungguhnya Allah mencintai ma'aliyal umuri, perkara-perkara yang mulia, wa yakrahu saffarafiha, dan membenci hal-hal yang hina atau remeh. Hadis ini menunjukkan bahwa Allah mencintai cita-cita dan perbuatan yang tinggi, seperti kejujuran, kemuliaan akhlak, ilmu, dan amal yang bermanfaat. Sebaliknya, Allah tidak menyukai perbuatan rendah dan yang tidak bernilai, seperti kebodohan, kelalaian, dan kehinaan moral. Wakila, dikatakan dalam sebuah syair, fala ta'jal bi'amrika fastadimhu, maka janganlah kamu tergesa-gesa dalam urusanmu dan teruskanlah secara berkelanjutan. Fama shalla asoka kamustadimi, sebab tidak ada yang lebih melunakkan sesuatu yang keras seperti orang yang terus-menerus dalam berusaha. Kila, telah dikatakan, qala Abu Hanifah radhiyallahu anhu li Abi Yusufa, Abu Hanifah radhiyallahu anhu berkata kepada Abu Yusuf, kunta balidan, dahulu engkau lamban dalam memahami pelajaran. Akhrajatka al-muwadhabati, tetapi ketekunanlah yang mengangkatmu atau membuatmu berhasil. Wa iyyaka wal kasala, dan jauhilah kemalasan. Fa innahu su'mun wa afatun azimatun, karena ia adalah kesialan dan penyakit yang besar. Ucapan ini menggambarkan pentingnya ketekunan dalam menuntut ilmu. Bahkan lebih penting daripada kecerdasan alami. Abu Yusuf, salah satu seorang murid utama Imam Abu Hanifah, ternyata tidak termasuk yang cepat memahami sejak awal. Namun karena istiqomah dan usaha terus-menerus, ia berhasil menjadi seorang faqih besar. Qala Syekhul Imam Abu Nasrin As-Saffaru Al-Ansari, Syekh Abu Nasr As-Saffar Al-Ansari berkata, Ya nafsu la turhi anil amali. Wahai jiwaku, jangan malas dalam melakukan amal perbuatan baik. Fil birri wal adli wal ihsani fi mahalli, dalam kebaikan dan keadilan, dan kebaikan dengan tenang dan penuh kesabaran atau tidak gesa-gesa. Fakullu dhi amalin fil khairi mugtabitin, maka setiap orang yang beramal dalam kebaikan
merasa tenang atau bahagia. Wa fi bila'in wa su'min kullu dhi kasalin. Dan dalam penderitaan atau ujian, keburukan untuk setiap orang yang malas. Qalal musannifu, berkata penulis kitab ini, wa qad ittafaqali, dan telah terjadi bagiku atau terlintas di dalam benakku, fi hadzal makna, dalam makna ini atau konteks yang sedang dibahas. Syi'ran, sebuah syair atau sebuah bait syair. Kalimat ini digunakan oleh seorang penulis kitab untuk menyampaikan bahwa dalam tema atau topik yang sedang dibahas, ia teringat atau memiliki sebuah bait syair yang relevan atau cocok. Da'a nafsiyat takasula wat tawaniya wa illa fasbuti fi dzal hawani. Wahai nafsuku, tinggalkanlah sikap pemalas. Jika tidak engkau tinggalkan sifat malas tersebut, maka engkau menjadi orang yang hina. Falam ara lil kasalal khattu yu'ti siwa nadamin wa hirmanil amani. Maka aku tidak melihat bagi orang-orang yang malas nasib baik yang diperoleh, kecuali penyesalan dan kehilangan harapan-harapan atau cita-cita. Wakila, telah dikatakan dalam sebuah syair, kam min hayain wa kam azzin wa kam nadamin. Betapa banyak rasa malu dan betapa banyak kelemahan dan betapa banyak penyesalan. Zammin tawallada lil insani min kasalin. Banyak sekali yang lahir atau yang timbul pada manusia karena kemalasan. Iyyaka an kasalin fil bahthi an subahin. Karena itu engkau harus dapat menjaga dari sifat malas. Fama alimta wa ma qad syadda angka angkasal. Sebab meniti suatu perkara yang belum jelas dan belum diketahui dengan terang, semua itu timbul karena sifat malas. Wa qad qila, dan telah dikatakan, al-kasalu min qillatit ta'ammuli fi manakibil ilmi wa fadailihi. Rasa malas itu muncul karena kurangnya perenungan terhadap keutamaan dan kemuliaan ilmu. Fayambagi ayyut'iba nafsahu 'ala tahsili wal jiddi wal muwadhabati. Maka sudah sepantasnya seorang melelahkan dirinya dalam menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh dan konsisten. Bitta'ammuli fi fadailil ilmi, dengan cara merenungi keutamaan-keutamaan ilmu. Fa innal ilma yabqa bi baqa'il ma'lumati, karena sesungguhnya ilmu itu kekal karena kekalnya informasi dan pengetahuan. Wal malu yafna, sedangkan harta akan sirna. Kama qala Amirul Mukminin, sebagaimana dikatakan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Ali bin Abi Thalib, semoga Allah memuliakan wajahnya. Kalimat ini menekankan pentingnya merenungi keutamaan ilmu agar tidak mudah jatuh dalam kemalasan. Malas dalam menuntut ilmu seringkali bukan karena lemah fisik, tapi karena tidak menyadari nilai dan keagungan ilmu.
Nasihat ini mengajak penuntut ilmu untuk berjuang dan bersungguh-sungguh, terus-menerus dalam belajar, memikirkan manfaat jangka panjang ilmu itu dibanding kekayaan. Sebab ilmu bersifat abadi, sedangkan harta cepat sirna. Radina kismatal jabbari fina. Kami ridho terhadap pembagian atau takdir Allah yang maha perkasa di antara kami. Lana ilmun walil a'da'i malun. Bagi kami ilmu dan bagi musuh-musuh kami adalah harta. Fa innal mala yafna an qaribin. Sesungguhnya harta akan segera lenyap atau musnah. Wa innal ilma yabqa la yazalu. Dan sesungguhnya ilmu akan tetap ada atau kekal dan tidak akan lenyap. Wal ilmun nafi'u, dan ilmu yang bermanfaat, yahsulu bihi husnul dzikri, akan diperoleh dengannya nama baik. Wa yabqa dzalika ba'da wafatihi, dan itu tetap ada setelah kematiannya atau setelah meninggalnya seorang yang punya ilmu. Fa innahu hayatun abadiyatun, karena sesungguhnya ilmu itu adalah kehidupan yang abadi. Kalimat ini menegaskan keutamaan ilmu yang bermanfaat. Ilmu tersebut akan mendatangkan nama baik dan penghormatan kepada pemiliknya, bahkan setelah ia wafat. Ini menunjukkan bahwa ilmu yang bermanfaat dan diajarkan kepada orang lain menjadi sarana pahala jariyah dan warisan yang kekal, menjadikannya kehidupan abadi bagi pemilik ilmu itu di dunia dan di akhirat. Wa ansyadana Syekhul Imamul Azal Duhairuddin Mufti al-A'immati Al-Hasan bin Ali Al-Ma'ruf bil Marginani. Syekh Hasan bin Ali, juru mufti para imam terkenal di negara Mugnani, pernah membacakan sebuah syair kepada kami. Al-jahiluna mauta qabla mautihim. Orang-orang yang bodoh itu sudah mati sebelum kematian mereka. Wal alimuna wa immatu fa ahya'u. Sedangkan para ulama atau para orang-orang yang memiliki ilmu, meskipun mereka telah wafat, tapi hakikatnya mereka tetap hidup. Wallahu a'lam bissawab.